3 tahun yang lalu, ketika ada rapat internal di sebuah lembaga negara yang saya hadir, saya membuat kesimpulan yang dipublikasi di dalam media sosial Bosman beberapa hari setelahnya. Dengan terang-terangan Bosman mengatakan untuk aplikasi layanan transportasi, maka Grab adalah pemenangnya. Gojek akan beralih ke payment system, yaitu fokus ke GoPay-nya. Inilah informasi di tahun 2017, jauh sebelum semua terjadi seperti sekarang ini. Pertengahan tahun 2020 kemarin, di masa COVID yang membuat work from home di wilayah kota besar, Bosman meluncurkan gosip bahwa Facebook bukan media sosial nomor 1 di tahun 2025. Bahkan bisa hanya setengah pengguna aktifnya dibandingkan sekarang. Dan pemenangnya nanti adalah TikTok. Di November 2020, Elon Musk oleh Bosman dikatakan akan menjadi orang kaya nomor 1 di dunia. Dan sebaiknya invest di usaha Elon Musk yang miliki atau dia kelola. Semua ini hanya prediksi bisnis yang bisa dibaca dari tren. Kalahnya Trump mengecewakan saya. Tapi memang politik banyak unsur di dalam menganalisa, bukan hanya popular vote. Singkat cerita, impian saya mencari sekondan dalam perang melawan komunis Tiongkok dan globalis bersama Trump musnah. Trump selesai. Kita fight sendirian. Nggak apa-apa. Seru malahan. Bosman ini untuk perang dengan komunis Tiongkok dalam economic approach strategi yang dipakai Tiongkok soft powernya sudah sangat siap untuk antisipasinya. Juga untuk lawan globalis. Setelah menang, baru nanti sikat Amerika. Tetapi sekarang keoknya Amerika tanpa Trump, yowis. Amerika baru sekarang ini. Kita bahas di lain kesempatan. COVID dikatakan Bosman beritanya akan turun di seluruh dunia karena telah berhasil untuk memukul Trump. COVID telah selesai sebagai political tool. Namun tugas COVID sebagai pandemik masih panjang. COVID adalah musuh biologis dan belum bisa teratasi mungkin hingga 4 tahun ke depan. Kecuali bernegaranya seperti Mongolia mungkin ya, atau beberapa negara yang dipimpin cewek seperti New Zealand, Taiwan. Itu semua bagus sekali mengelola COVID-nya. Sekarang kita balik ke geoekonomi dulu. Kita tinggalkan sebentar geopolitik Amerika yang sudah selesai dengan Biden dilantik. Demokrat menang dan bersiap-siap kita perang shadow versi baru. Kita diskusi tentang matinya Facebook juga WA, bagian dari kerajaan Mark Zuckerberg. Namun bukan membuat Mark jadi miskin. Dia menurut saya akan seperti GoPay, fokus di financial inklusi. Libra, mata uang digitalnya, itu akan dia fokuskan karena pasti akan menguntungkan 10 kali lebih banyak untungnya dari Facebook dan WA jika dijumlahkan. Jadi kita yang biasa mengiklankan menggunakan Facebook Ads, IG Ads, nanti siap-siap jadi garing, siap-siap sepi dan boros. Tidak efektif, tidak seefektif dulu dibandingkan kita mengiklan di YouTube dan TikTok. Juga akan hidup kembali Google Ads dengan SEO versi barunya, Search Engine Optimizer-nya. Kesimpulan, kalau dalam 3 tahun yang lalu si Sontoloyo ini mengatakan bahwa dalam tingkat ASEAN, Grab is the winner dalam aplikasi transportasi, kemudian Gojek geser ke GoPay sebagai MVP atau most valuable produk mereka, bukan online transportation lagi, dan GoPay the winner di e-money. Maka sekarang iklan berbayar, tempat pebisnis beriklan akan dimenangkan oleh TikTok dan YouTube, mengalahkan FB Ads dan IG Ads. Mark Zuckerberg pasti akan mempivot bisnis FB ke Libra dengan segera, digital currency. Nah, disinilah swasta besar yang dalam bahasa Bosman adalah globalis cabal memainkan dunia. Bayangkan, negara itu lebih berdaulat dari korporasi. Namun banyak negara yang dikelola dengan manajemen lemah, tidak berdaulat. Jangankan lawan negara kuat, lawan big giant corporation aja keok. Google bisa lo kendalikan sebuah negara, FB, IG, WA bisa kendalikan sebuah negara. Banyak negara takluk karena rakyatnya sudah tergantung 99% terhadap giant corporation yang menggurita bagaikan kaki oktopus. Jadi kalau dalam Mardigunation, kita akan menyarankan pemerintah swasta terbitkan Libra, terbitkan Bitcoin, apa dasarnya? Kemudian e-renminbi dimainkan di Tiongkok tahun lalu, di dalam negerinya menggantikan renminbi lama yang hanya beredar di dalam negeri berbasis proyek. Seperti saran Sontoloyo jauh-jauh hari, kita segera menerbitkan e-rupiah. E-rupiah ala MMT ya. Kemarin mengambil SWF-nya saran Bosman. Terima kasih, tapi tetap pakai bunga, pakai pinjaman, bukan pakai cara MMT. Nggak apa-apa, nice try, selamat mencoba, silahkan, monggo. Sekarang e-rupiah ala MMT, ala e-renminbi, bukan ala Bitcoin, bukan ala Libra. Lakukan segera, lembaganya kan sudah ada, SWF tadi. Beredarnya e-rupiah tadi masuk langsung ke kalangan UKM. Bener deh bos, ekonomi kita ini bisa belangsak di tahun 2021 ini, tahun kepekatan. Kalau tahun 2020 saja, tahun inflasi, tahun 2021
2021 ini tidak lebih baik, bahkan lebih buruk karena 3 juta orang akan terpapar COVID. Rumah sakit akan hanya terima yang berat-berat saja. Isolasi mandiri, semakin panjang masa isolasinya. Tadinya 14 hari, sekarang bisa sebulan. Bayangin kalau direksi, pengusaha, UKM, orang yang menggaji orang lain harus isolasi, ekonomi belangsak, pengangguran meningkat. Saat ini diprediksi 90% warteg di Jabodetabek akan tutup karena tidak bisa bayar sewa dan naiknya harga bahan baku. Dan banyak lagi masalah ekonomi mikro lainnya. Berani nggak terbitkan rupiah melawan IMF, World Bank, dan globalis? Ayolah, mana sih nyali lo?